Sangkarmu ngoreng papusuhan suarde watani Vajra hastra sanjatani maling reng papusuhan. Om Swastiastu, Guru. Swastiastu. Rahayu. Maaf mengganggu, Guru. Nih, silakan duduk. Nih, Guru. Nih, belajar nembang atau belajar nembang. Iya. Tepatnya adalah belajar tembang. Tapi tembang ini yang sering saya tembangkan, kadang-kadang sambil bengong, sambil nyapu dan lain sebagainya. Nah, ini gimana kabarnya? Baik, Guru. Pasti kabar baik. Itu tadi tembang apa, Guru? Kok ada bajra, ada papusuhan? Merinding mendengarnya dari jauh. Itu pupuhnya, namanya itu tembang tadi itu diambil dari penglukun dasa aksara yang ditembangkan. Terus pupuhnya itu namanya adalah pupuh basur. Jadi sangat pas sekali karena pupuh basur ini kan sedikit mistis jadi tembangnya. Jadi cocok untuk ditembangkan untuk aksara-aksara suci yang disebut penglukun dasa aksara. Oh, gitu. Ini, Guru. Kok pas sekali kedatangan saya ke sini juga mau menanyakan sesuatu tentang dasa aksara, Guru. Wah, ini penting. Ya. Jadi sangat serius. Jadi begitu datang membawa pertanyaan. Kebetulan tadi tembang penglukun dasa aksara. Terus pertanyaannya kira-kira apa pertanyaan? Gini, untuk dasa aksara sendiri, apakah saya yang orang awam ini boleh belajar, Guru? Begini, jadi memang banyak yang ingin belajar tentang dasa aksara. Ya. Banyak sekali, bahkan orang Bali sendiri, orang sini sendiri, terus ada beberapa juga teman yang berada di luar Pulau Bali, ada saudara-saudara kita yang juga di Jawa, di kota-kota besar seperti di ibu kota namanya Jakarta, Tangerang, apalagi yaitu juga sudah mulai di Jogja, apalagi Jogja, Solo lagi. Nah, ini sangat sekarang respect dengan yang namanya dasa aksara tersebut. Tentunya untuk belajar dasa aksara itu ya sangat mudah. Jadi dasa aksara itu siapapun yang mempelajari itu boleh, termasuk adalah para tamu asing. Ya, dalam hal ini bule-bule juga sudah tamu-tamu asing mancanegara, baik Asia, Eropa, belahan Amerika dan lain sebagainya,
itu sudah juga mulai mempelajari yang namanya dasar aksara. Jadi dasar aksara tidak terbatas harus dipelajari oleh orang-orang tertentu. Tetapi dasar aksara itu sekarang ini mungkin sudah menjadi suatu tren atau kewajiban yang harus dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi santai yang Karena itu. di luar sana guru terdengar itu gini, "Gak sembarangan orang itu belajar dasar aksara, memangnya kamu bisa? Memangnya kamu siapa?" Seperti niku Ya. guru. Oh, Ya, makanya kan memang- harus ditanyakan nih Ki. Memang banyak, itu namanya paradigma ya, paradigma masyarakat. Katanya jangan sembarangan belajar dasar aksara. Terkadang makna kata sembarangan itu juga benar adanya. Kenapa benar? Karena belajar dasar aksara itu adalah belajar aksara suci para dewa. Dalam hal ini adalah Sang Hyang Dewata Nawasanga. Tentu kata-kata sembarangan ini banyak artinya luas. Ya sembarangan ngapain? Sembarangan kenapa? Kan Iya. seperti itu. Iya. Jadi kalau begini, kalau kita belum mengalami tentunya kita tidak akan bisa membicarakan apapun. Apa kata sembarangan itu? Memang di dalam lontar manapun belajar dasar aksara itu memang tidak boleh sembarangan. Nah, yang dimaksud tidak sembarangan ini yang perlu diluruskan. Nah, kan seperti itu maksudnya. Makanya guru, saya ingin belajar sesuai etika, sopan santunnya, anggah ungguhnya. Bagaimana tata cara mempelajari dasar aksara itu sendiri? Nah, itu baru benar pertanyaannya. Biar kita tidak sembarangan. Sekiranya apa yang harus kita lakukan, atau apakah etika yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari dasar aksara, kan itu pada poinnya, agar kita tidak berlaku sembarangan. Jadi begini, di dalam mempelajari dasar aksara sudah barang tentu dan pasti ini adalah mempelajari tentang aksara-aksara suci para dewata, yaitu Sang Hyang Dewata Nawasanga. Jadi ada etika yang semestinya harus dilakukan sebelum. Jadi sebelum kita belajar, etikanya itu ada. Kayak satu, mestinya kita harus mewinten, dan harus itu suatu keharusan yang namanya mewinten, atau mungkin dalam bahasa kerennya itu adalah inisiasi. Tentu ada perbedaan di sini, karena inisiasi itu orang itu bisa menginisiasi siapapun tanpa menggunakan sarana, tetapi kalau pewintanan itu jelas menggunakan upakara. Nah, karena etika ini selalu berhubungan dengan upakara. Nah, disebut pewintanan. Misalnya pewintanan Saraswati, pewintanan Lilihan Aksara, yang seperti itu wajib hukumnya kalau kita mempelajari dasar aksara itu, agar kita tidak dibilang sembarangan. Nah, nanti kalau sudah prosesinya ini dijalankan, boleh belajar, kenapa tidak, dan harus dipelajari, sebab ini adalah sastra, aksara, tastra, mantra. Jadi semua itu harus bisa menyatu. Maka kalau ini sudah menyatu antara aksara, sastra, tastra, mantra, maka itulah yang akan menjadi yang disebut dengan jenana. Jadi pengetahuan yang tertinggi. Nah, seperti itu syaratnya. Jadi belajar dasar aksara ada syarat? Ada, karena ini berkaitan dengan etika. Etika berkaitan dengan upakara, upakara berkaitan dengan takwa atau yang disebut dengan filsafat. Nah, sebegitu inti dan rincinya etika, upakara, apa itu yang disebutkan guru tadi itu. Memangnya apa tuh dasar aksara itu sendiri secara definisi itu loh guru, secara umum biar orang-orang itu nggak berpikir
serem atau bagaimana begitu? Begini, terkadang orang mudah menyebutnya. Nggih, Mudah dasa kalau aksara ya, begitu. dasa Ya. aksara. Dan sangat mudah juga menghafalkannya. Ya, dasa aksara itu Nggih. begini. Iya, di Bahkan buku-buku dijual bebas iya niku. sama di buku Nggih. dijual bebas, terus berbicara ditulis di media Iya, sosmed sosial itu seperti ya di sosmed itu banyak. Bahkan nggih. ada yang berbicara juga lewat sosmed media massa. Tapi itu tidak salah sesungguhnya. Boleh saja, sah saja Oh. orang bicara. Namun demikian, yang perlu dipahami adalah bahwa dasa aksara itu adalah 10 bija aksara suci. Nah, disebut bija aksara. Bija artinya benih atau istilah bibit. Nah, bibit aksara itu adalah yang terdiri dari tulisan atau disebut huruf yang mempunyai makna, huruf yang mempunyai roh. Inilah yang disebut dengan bija aksara. Nah, seperti itu. Jadi bija aksara, maka ada 10 bija aksara itulah yang disebut dengan dasa aksara. Dasa itu ya 10, aksara itu ya huruf. Oh, gitu. Nah, itu artinya jadi dasa aksara itu adalah berkaitan dengan 10 energi. Nah, ada orang bilang 10 energi. Iya. 10 energi yang berbeda karakternya. Iya. Terus warnanya dan lain Iya. sebagainya. Memang ya secara harfiah ya begitu artinya. Jadi 10 aksara yang 10 energi yang berbeda karakternya. Nah, itu kalau kita bahas dengan sains, itu rumusnya adalah E sama dengan MC kuadrat. Aduh, Nah, apalagi jadi itu? E sama dengan MC kuadrat. E itu adalah energi, M itu adalah material, C itu adalah kosmos. 2 kosmosnya di sini ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Maka disebut C kuadrat. Jadi energi itu bersifat istilahnya nirguna Brahman. Material itu bersifat saguna Brahman. Itu dalam teologi agama Hindu. Nah, ini yang dulu dipahami. Maka untuk belajar dasa aksara, yang perlu dipahami dulu adalah terlebih dahulu bukan aksaranya, tetapi teologinya. Artinya ilmu tentang ketuhanan. Teologi ini kan dari Yunani bahasanya, theos. Kan begitu, jadi artinya ya ilmu filsafat tentang Kenapa ketuhanan. energi tadi itu terbagi dua, Bu? Ya, jelas energi itu ada yang bersifat nirguna Brahman, ada yang bersifat saguna Brahman. Ada energi yang tidak bisa didefinisikan, itu disebut nirguna Brahman, didefinisikan, tetapi energi itu mengambil bagian di dalam peran kehidupan. Nah, itu kemudian kalau saguna Brahman adalah energi yang bersifat material, yang bisa dideskripsikan, bahkan itu bisa diteliti. Nah, ini disebut dengan sifatnya adalah saguna Brahman. Jadi yang kosong ini disebut nirguna Brahman. Ini adalah, tetapi mereka ikut campur mengambil bagian dalam kehidupan ini, tapi tidak bisa kita definisikan, deskripsikan. Tetapi kalau saguna Brahman bisa kita definisikan atau deskripsikan. Nah, seperti itu, karena terlihat berwujud material. Maka rumusnya itu adalah M sama dengan E sama dengan MC kuadrat. Oh, Nah, gitu. ini sains. Ini pembahasan tentang iya, aksara tetapi bersifat sains. Iya, berarti kan nggak hanya yang halu gitu. Kita berbicara kan bukan berbicara masalah halusinasi, tetapi kita berbicara adalah realitas tertinggi. Makanya ada yang mengatakan bahwa Tuhan adalah zat yang maha tinggi.
berarti sudah melampaui daripada batas-batasan material Material itu itu sendiri. sendiri. Nah, Nah, lalu ini ada titipan teman dari luar sana guru. ya, Nanti siapa kalau datang minta tolong gitu. ya, Kenapa semua orang, ya mungkin tidak semua orang nih guru. Kenapa orang itu senang dan wajib tahu dasa aksara itu sendiri? jadi begini, eh, tahu itu tahu itu bukan sekedar mengucapkan. Ya, Contoh, ya, saya ambilkan contoh. Kalau pengelukun dasa aksara itu adalah dimulai dari aksara sang. Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, ya. Itu dasa aksara, pengelukun dasa aksara. Tetapi tahu itu bukan hanya sekedar tahu mengucapkan. Ya, kalau tahu hanya mengucapkan saja disebut tahu, ya memang. Tetapi kan belum paham. Karena aksara ini punya dua filsafat. Pertama itu adalah filsafat tentang aksaranya. Nah, apa itu aksara sang? Itu pertanyaannya. yeah. Terus apa yang terhubung dengan aksara sang itu? Yeah. Terus untuk apa? Apa fungsinya? Tujuannya apa? Itu namanya filsafat aksara atau disebut aksara tattwa. Nah, kemudian yang kedua ada disebut filsafat ngelinggihan aksara Di dalam tubuh? di dalam tubuh, di dalam mikrokosmos atau buana alit atau alam diri. Nah, yang paling susah itu sesungguhnya itu kan keduanya susah. Tetapi yang paling susah adalah membawa filsafat aksara tentang linggih aksara ini yang susah. Kalau menyebutnya sang, bang, tang, gampang. Tetapi kalau misalnya sang mengenai filsafat ngelinggihan misalnya, sang, aksara sang berdiam di jantung atau pepusuhan. Tidak cukup segitu. Berarti ada lagi penjabarannya. Ada lagi penjabarannya. Dimulai dari aksara sa. Sa. Tidak mendengung. Tidak mendengung ya. Oh, berarti sa itu di mana? Dapat dengungan ini ya, bagaimana? Ya. Aduh. Kemudian kalau sa sudah mendapat arda candra windu nada, maka dengung, maka akan dibaca sa. Itu saja tidak cukup pengetahuannya. Berarti juga harus tahu aksaranya, tulisannya, maka disebut nama dan rupa sastra. Pantesan banyak sekali. Maka sa contohnya adalah aksara sa. Sang berdiam di jantung. Aksara sa-nya di jantung mana? Itu pertanyaannya. Nah. Terus arda candranya berdiam di mana di dalam jantung? Windunya berdiam di mana? Kemudian nadanya berdiam di mana di dalam jantung. Inilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Itu bukan baru sa, guru. Itu baru aksara satu, yaitu aksara sa. Itu baru di dalam diri saja. Baru di dalam diri. Belum dan baru di jantung aja itu. Aduh, banyaknya. Penempatan ini yang sesungguhnya itu susah dipahami dan tidak akan ada orang banyak yang juga membahas tentang itu. Yang selama ini kalau di buku kita lihat sang bertempat di jantung, itu bahasa Indonesia kan? Iya. Ya, sang bertempat di buku-buku jantung. Seperti itu. Ya di jantung. Tetapi jantung ini kan punya bagian. Ada istilahnya yang disebut jantung secara keseluruhan, ada yang disebut otot jantung atau wating pepusuhan. Nah, kemudian ada yang disebut lubang jantung atau katupnya kalau di ilmu kedokteran. Kemudian ada yang disebut dengan istilah pembuluh darah jantung. Berarti kita harus belajar anatomi. Harus belajar anatomi dulu dan harus tahu di mana wat jantung. Iya. Kemudian di mana katupnya, terus di mana pembuluh darahnya. Nah, itu harus dipelajari karena nanti akan menempatkan
Arde Chandra dan Windu nadanya, yaitu sebuah simbol. Arde Chandra itu ada bulannya di mana, kemudian mataharinya di mana, Windu, kemudian nadanya bintangnya di mana. Jadi tidak sah di jantung gitu saja. Nah, itu hanya Makanya dibilang tidak sekedar tahu. sembarangan. Ya, itu kalau kita mengucapkan sah bertempat di jantung, kalau gitu saja itu hanya disebut dengan tahu, belum istilahnya memahami kedalaman apa itu istilahnya aksara sang tersebut. Kalau kita tidak paham berarti kita hanya tahu bahwa itu adalah jantung, belum memahami seluk-beluk tentang jantung itu sendiri. Nah, itu gimana kita bisa mengetahui atau berkesadaran apa disebut dengan kesadaran murni lah, kesadaran tinggi, jati diri, bla bla, nggak bisa. Karena kita belum mempelajari seluk-beluk tentang tubuh kita sendiri, tentang belum mengenal tubuh sendiri. Cuman mengeluh saja ya, mengeluh. perut sakit, dada sakit ya, gitu. seperti itu. Jadi itulah dasar, makanya dasar itu susah. Bukan susah, lama kalau kita mendalaminya. Belum nanti yang dikatakan guru tadi terhubung dengan Dewata Nawasangha. Iya, belum terhubung dengan dewanya. Kok bisa iswara? Terus kenapa ada senjatanya Bajra? Kenapa ada warnanya putih? Terus kemudian ada yang disebut aksara suaranya atau serutinya. Itu ada serutinya, kemudian kenapa uripnya 5. Nah ini semua ada urip-uripnya ya, ada uripnya. Nah inilah yang harus dipelajari. Panjang ya guru. Panjang. Begitu Makanya kok ada yang bilang juga di sana gampang itu belajar, nah, itu sehari aja selesai. Gampang. Cuman itu kan takut guru. Kan namanya pengenalan. Kalau hanya sekedar berkenalan ya gampang. Namanya siapa? Nah, itu gampang. Tapi kita kan tidak tahu siapa itu siapa, karakternya bagaimana, apa pekerjaannya, tinggalnya di mana, kesehariannya apa, banyak. Benar guru, benar. Nah kalau yang disebut tahu, kenal atau tahu ya segitu. Tapi kalau kita ingin mendalami dan memahami itu sangat susah. Nah seperti ini guru. Ini aja baru sedikit. Saya mau bertanya lagi guru, mohon maaf ini. Apakah di Rumah Sastra Lestari Bali itu membuka kelas dasar aksara guru? Kalau kelas dasar aksara itu jelas ada. Dan pasti akan diajarkan masalah dasar aksara. Ya. Kemudian pasuk wetunya. Untuk dari pemahaman dasar aksara ke pasuk wetu itu punya waktu itu lama, nggak sedikit. Apalagi berarti yang perlu kesabaran juga ya. Kesabaran. Tidak hanya istilahnya dasar aksara diringkas kan ada itu. Jadi bagaimana caranya ngeringkas itu? Kenal aja belum. Kalau hanya di buku itu misalnya sang mulai kenang menjadi gampang sekali. Anak saya SD juga bisa. Ya di buku-buku seperti itu. Tapi kan gimana caranya? Di sini kan ada 2 sifat. Di sini ada yang disebut utpeti, ada 3. Utpeti, setiti, pralina. Apa itu guru? Ada penciptaan, ada pemeliharaan, ada peleburan. Di aksara juga sama. Ada utpeti, ada setiti, ada pralina. Nah pada saat pralina inilah yang disebut dengan ngeseng aksara. Iya, digesang aksara ini biar jadi debu. Untuk menjadikan aksara itu debu, kemudian muncul ke aksara lain, inilah disebut dengan dagdik karana. Ada dagdik karana, ada amerti karana. Nah ini susah. Nanti kelanjutannya ya seperti itu. Pahami dulu aksaranya, baru nanti itu tuh udah terlalu tinggi. Nah belum lagi kita sehari-hari. Setiap hari Minggu misalnya itu kan aksara sang di timur, berarti harinya kan hari Minggu, harus mengucapkan mantra. Hanya hari Minggu saja. Hari Minggu diucapkan.
sebanyak 5 kali. Masih ada mantranya lagi? Masih ada mantra untuk memohon pada alam semesta, karena aksara ini juga bersifat nirguna Brahma ya, di luar dan di dalam. Tadi mengenal di dalam, Ya, itu dihubungkan di dengan luar. Ini kan ciptaan Tuhan. Astaga. Nah, misalnya mantranya begini, Reng Papusuhan Sang Yang Iswara Dewanya. Dan begitu Purwa Desancenya, nah lembunya ini harus dihafal juga. Kemudian di sini ada ngong-ngong. Itu aksara itu disebut dengan aksara serutinya. Kemudian ada astitinya, ong, mang, ong. Itu untuk memuliakan beliau. Setelah itu ada ong, bajra, yantu dan lain. Maaf guru, Nah, jadi saya ini tulisan memotong. Bali. Berarti kalau belajar dasar aksara harus kenal aksara Harus dulu kenal ya aksara guru. dulu. Harus mengenal Iya, rupanya, nama, iya, rupa, warna, sastra, cara, ya gitu ya harus. guru. Berastra Harus. dulu gitu. Astra Nah ini dulu. kalau tulisan kayak cacing ini ya, mana Nah, saya bisa nah, tahu. itu, tapi kan bisa diterjemahkan ke dalam Itu Latin, namanya nah, aksara seperti suci. itu. Tetapi Yang kan dinamakan banyak sakti. kewajiban yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar tahu. Tahu dasar-dasar, tahu apa itu sambang tangai nama semaya. Tak filsafatnya apa? Ya nggak tahu kan, bukan paham namanya. Saya mau belajar Makanya- menulis rapi banget seperti Ya, ini guru. makanya hati-hati belajar dasar Iya. aksara itu, Aku kualat. dan jangan mengatakan tahu gampang. Nah, Bapak dasar aksara saya tahu, saya paling tahu apalagi. Terus saya gampang. iya Jangan, gampang tidak bisa belajar dasar seperti aksara itu, karena itu adalah pemahaman tentang diri sejati atau jati ning diri atau sang pangeran sejati. Itu sesungguhnya, makanya ini tidak bisa dipakai istilahnya apa namanya soan bilang tahu dan lain sebagainya. Pahami dulu. Nggih, guru. Ya, pahami dulu. Kalau saya tanya sang, kenapa dapat sang? Oh, karena dapat ada canda minum ada, maka dibaca sang itu. Ya gampang. Tapi kalau ditanya di mana letaknya di dalam jantung, kelenger. Tahu. Nggak bisa. Terus bagaimana cara memasukkannya? Disebut pasok. Terus bagaimana wedunya? Bagaimana cara mengeluarkannya agar dia menjadi sebuah prana atau disebut amerta. Arti amerta adalah sebagai tirta kehidupan. Terus kalau sebagai api disebut api pengetahuan, api suci pengetahuan, maka aksara sang ini sebagai api suci pengetahuan. Juga sebagai tirta amerta, yaitu adalah tirta kehidupan yang disebut tirta sanji. Wah, merinding saya guru. Terus Tapi- bagaimana menjadikan angin, bagaimana menjadikan minyak, baru itu luar disebut dengan biasa paham. Dan dasar itu aksara itu luar sendiri. biasa. Ya, Oke, ya guru. mudah-mudahan lah Iya. nanti Saya mau belajar. ada yang dari belajar di depan. Rumah Sastra Lestari Bali. Oke, guru, nanti Jadi saya juga mau menghubungi nomor admin yang biasa warawiri di jadi medsos nih guru. apa ya? Marilah belajar. Tidak ada sesuatu yang didasari oleh tidak belajar. Harus Iya. belajar. Terus belajar. Mengenal saja belum cukup. Oke, Saya harus tahu. tahu. Setelah tahu saya harus paham. Setelah paham harus bermakna. Setelah bermakna harus bisa diamalkan. Nah, Wah, luar Ya. biasa nggih. Masalah Terima kasih aksara. guru sudah karena memberitahu dasar-dasarnya dan bagaimana syarat-syaratnya untuk mempelajari dasar aksara itu sendiri. Ternyata memang untuk umum, yang penting ada etika untuk memasuki ada pembelajaran. etika, ada ini. upakara, Nih. karena kita akan mempelajari tatwanya atau Tatwanya, filsafatnya. nggih, nggih. Oke. Ya, terima kasih guru karena ini juga Sama-sama. hujan lagi Oke. yang mau pamit guru. Terima kasih guru. Rahayu, rahayu.